respirasi atau pernapasan. Pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Sistem respirasi, sinus pneumoidal, berfungsi antara lain sebagai pengatur kondisi udara sebagai penahan suhu. Rongga hidung, berfungsi memperkusi lendir yang mengalir ke dalam dan melembabkan hidung dan mengurangi lendir hidung. Faring, fungsi faring dalam sistem pernapasan manusia adalah sebagai saluran pencernaan, yaitu membawa makanan masuk ke dalam kerongkongan. Alveolus, fungsi alveolus adalah tempat terjadinya pertukaran gas pada paru-paru. Paru-paru kanan, paru-paru kanan berfungsi adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Diafragma, fungsi diafragma ketika menarik napas, otot-otot bernapas di rongga dada mengembang dan diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Sinus frontal berfungsi mengurangi massa tulang wajah, meningkatkan resonansi suara sebagai penyangga terhadap trauma wajah, isolasi struktur mata dan gigi terhadap perubahan suhu yang cepat pada rongga hidung. Rongga hidung berfungsi mengatur temperatur dan kelembapan udara yang masuk saat bernapas. Hidung berfungsi yaitu untuk membantu pernapasan. Laring berfungsi menghasilkan suara, melindungi saluran pernapasan, mengarahkan makanan masuk ke esofagus, menghubungkan faring dan trakea, melindungi tabung trakea. Trakea berfungsi adalah sebagai penyedia akses pernapasan bagi tubuh. Trakea menyuplai udara ke paru-paru agar udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru. Bronkus, fungsi dari bronkus menghasilkan dahak, mengeluarkan debu, membantu pernapasan dengan cepat. Bronkiolus berfungsi menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus dan mengontrol jumlah udara yang didistribusikan melalui paru-paru. Paru-paru kiri berfungsi menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah dan untuk mempengaruhi organ-organ lain. Sistem endokrin, fungsi dari pineal gland adalah mengatur irama sirkadian, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, mengatur siklus menstruasi, mempengaruhi kestabilan suasana hati, mengurangi risiko kanker. Hipotalamus berfungsi yang paling utama adalah homeostasis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. Yang ketiga, pituitary gland yang berfungsi. Kelenjar pituitari dikenal sebagai masternya kelenjar karena menghasilkan hormon. Thyroid gland berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh membakar energi, membuat protein, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Parathyroid gland berfungsi mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah, mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan atau minuman pada saluran pencernaan, merangsang pembentukan vitamin D pada ginjal, meningkatkan penyerapan kalsium di ginjal dan menjaga ginjal membuang kalsium melalui urin, membuat ginjal mengeluarkan fosfat melalui urin, meningkatkan kadar magnesium dalam darah. Thymus berfungsi memproduksi sel darah putih yang bekerja berlawanan pertumbuhan sel yang tidak normal
adrenal glands. Bertanggung jawab dalam memproduksi 3 jenis hormon, yaitu aldosteron, elektrolit, dan kortisol. Pankreas berfungsi dalam tubuh adalah memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Ovari atau female berfungsi memproduksi sel telur dan mengeluarkan hormon. Testis atau male berfungsi menghasilkan dan menyimpan jutaan sel sperma, memproduksi hormon testosteron, memproduksi hormon androgen.